Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heri Saputra, peserta Latsar CPNS Kementerian Pertahanan, golongan 2 gelombang 4 tahun 2021. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kembali materi agenda 2, yaitu tentang etika publik. Apa yang dimaksud dengan etika? Etika adalah refleksi atas etika baik atau buruk, benar atau salah, yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Kode etik sendiri adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Adapun kode etik profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Berdasarkan Undang-Undang ASN Pasal 5, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN yakni yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melakukan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan santun, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasannya atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadinya konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi sendiri dan orang lain. Yang kesebelas, memegang teguh nilai-nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang ke-12, melaksanakan ketentuan peraturan-peraturan perundangan mengenai disiplin pegawai ASN. Kemudian nilai-nilai dasar etika publik. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang keempat, melakukan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang kelima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang keenam, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang ketujuh, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang kedelapan, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Yang kesembilan, memiliki kemampuan melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang kesepuluh, melakukan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, tepat, cepat, akurat, berdaya guna, dan santun. Yang ke-11, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Yang ke-12, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Yang ke-13, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Yang ke-14, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Yang ke-15, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Sebagai seorang PNS, khususnya kode etik PNS yaitu Panca Prasetya Korpri. Dimensi etika publik ada 3, yaitu yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik.
Merupakan moral dalam etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas. Unsur-unsur modalitas dalam etika publik yakni akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Akuntabilitas berarti pemerintah harus mempertanggungjawabkan secara moral, hukum, dan politik atas kebijakan dari tindakan-tindakan kepada rakyat. Kemudian transparansi, yaitu organisasi pemerintah bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dengan memberikan informasi yang relevan atau laporan terbuka terhadap pihak luar atau organisasi mandiri seperti legislator, auditor, publik, dan dipublikasikan. Transparansi mengandung arti bahwa peraturan, prosedur pelaksanaan harus jelas dan lengkap dan dapat diketahui oleh pihak-pihak yang melaksanakan. Kemudian selanjutnya netralitas. ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan. ASN dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik. Yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik. Integritas publik juga dimaksudkan dari pejabat publik yang sesuai nilai standar, aturan moral yang diterima masyarakat. Integritas publik juga merupakan niat baik seseorang pejabat publik yang didukung oleh institusi sosial seperti hukum, aturan, kebiasaan, dan sistem pengawas. Setiap aktivitas seseorang, baik sebagai ASN, selalu melekat di dalamnya nilai-nilai etika. Oleh karena itu, seperti yang telah digambarkan dalam berbagai kasus pada kegiatan belajar ini, maka setiap aparatur sipil negara dalam setiap kegiatan dan aktivitasnya harus selalu berhati-hati dan agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai etika yang harus selalu dijunjung dan ditegakkan. Lalu, nilai-nilai internalisasi yang bisa kita terapkan. Yang pertama, jujur dalam memberikan informasi pelayanan publik. Yang kedua, bersikap terbuka dalam pelayanan. Yang ketiga, bersikap hormat. Yang keempat, bersikap tulus. Yang kelima, dapat menjaga informasi yang bersikap rahasia. Yang keenam, bertanggung jawab dalam menggunakan barang milik negara. Yang ketujuh, berlaku adil dalam memberikan pelayanan. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.